Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat bergabung di channel yang khusus bahas berkaitan dengan utang, riba, pinjol, leasing, dan utang-utang yang lain. Semoga channel ini bermanfaat. Hari ini saya akan sedikit berbagi berkaitan dengan proses lunas hutang salah satu saudara kita dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Kisah ini bermula saat beliau bekerja sebagai sales motor di sebuah dealer. Setiap hari keliling cari nasabah dan bukan hasil yang didapat, tapi rugi karena tiap hari harus beli bensin, makan, dan operasional lainnya. Sementara hasil bonus tidak memenuhi target. Maka beliau mulai pinjam bank becit, bank harian sebesar 1 juta rupiah. Akhirnya untuk menutup bunga bank harian di tempat lain sampai ada sekitar 7 titik bank harian atau bank becit. Karena dirasa berat untuk jadi sales motor, akhirnya bersama istri membuka salon yang dikelola sendiri. Dan usaha salon berkembang dengan lumayan baik, yang akhirnya mulai menambah karyawan. Keinginan untuk maju dan cepat berkembang, akhirnya pakai jalan pintas. Pengajuan ke bank lagi pakai jaminan milik mertua. Namanya usaha, kadang naik, kadang turun. Pas posisi sepi, angsuran tetap wajib dibayar. Akhirnya mau tidak mau pinjaman bank harian lagi untuk menutup utang. Dan itu berjalan kurang lebih 3 tahun. Tidak terasa akhirnya masuk jebakan debt trap, yaitu kondisi gali lubang ketemu jurang untuk bayar angsuran, dan total semua utangnya menjadi 30 titik utang dengan nominal 135 juta. Yang bikin pusing adalah dengan 30 titik utang ada yang harian, mingguan, bulanan. Maka tiap hari orang yang nagih antri sampai 5 orang. Otomatis mulai jadi omongan tetangga, kios, teman pada menjauh, dia malu, stres, yang berimbas semangat kerja jadi nggak ada. Sensitif, gampang marah. Dalam posisi kalut saat berjalan tanpa tujuan, beliau lihat poster Solunar, solusi lunas utang tanpa riba, yang dilaksanakan di Tegal 17 Maret 2019. Akhirnya beliau daftar acara tersebut. Acara Solunar gratis, dapat snack, dapat makan, dapat coffee break, dan tentu saja ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Beliau berangkat jam 4 pagi pakai motor, ngajak istri dan anaknya perjalanan dari Banjarnegara ke Tegal, sebuah perjuangan yang luar biasa. Belum pulangnya mereka kehujanan. Pas materi masuk tentang bahaya riba, perasaan berdosa yang amat sangat dirasakan. Sesi siang tentang bagaimana strategi dunia diberikan oleh mentor-mentor camp bebas riba Indonesia, dan mempunyai perasaan yang mantap untuk segera hijrah. Besoknya dengan bekal ilmu yang dimiliki dari hasil ikut Solunar, beliau berani menghadapi semua penagih. Beliau sampaikan kondisinya, dan awalnya memang sangat berat. Karena semua penagih minta harus hari itu ada uang. Beliau meminta tangguh pembayaran serta mohon doanya dari para penagih untuk dilapangkan rizki. Ikhtiar langit pun semakin dikencangkan. Sholat fardu berjamaah di masjid,
sholat malam, dan sholat duha selalu ditunaikan. Keuangan dikelola dengan baik, mulai pakai pembukuan dengan prinsip golden money management. Secara berkala, jaga konsultasi dengan pengurus Camp Bebas Riba Indonesia cabang Banjarnegara, membicarakan progres pelunasan sampai dengan kendala-kendala yang dihadapi. Keterbukaan dengan para mentor CPR membuat proses bisa berjalan cepat. Keikhlasan dari pengurus CPR Banjarnegara dalam mendampingi menjadi sebuah kekuatan tersendiri yang menjadikan motivasi selalu terjaga. Dan pekan pertama dari 30 titik, ada 2 yang bisa langsung terselesaikan, lunas dari yang terkecil. Dan pekan berikutnya fokus kumpulkan uang, langsung selesaikan lagi. Berjalan sekitar 6 bulan, 29 titik utang lunas. 2 PPKB motor sudah di tangan, sekarang tinggal 1 titik utang yang menggunakan jaminan mertua. Bank sudah bisa dikondisikan, sudah setor pokok, tanpa ada ancaman lelang lagi. Semoga beliau segera dimampukan untuk segera menyelesaikan titik terakhir utang ribanya, sehingga hidup lebih tenang, lebih khusyuk dalam beribadah. Amin. Semoga kisah ini bisa dijadikan ibroh, bisa diambil manfaatnya, bahwa setiap ujian hidup akan bisa kita lalui dan akan jadi pelajaran berharga dalam mengarungi hidup ke depannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Semoga kisah ini bermanfaat, menginspirasi Anda untuk bisa segera lunas utang. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.